Punya budget 7 jutaan, pengen punya PC untuk diajak kerja keras, untuk main game bisa, untuk produktivitas pun bisa, tapi masih bingung komponennya apa aja. Daripada bingung, mendingan tonton video ini dulu sampai selesai. Di video kali ini, saya akan merekomendasikan PC 7 jutaan dengan memaksimalkan performa dengan budget yang kita punya, dan pastinya sudah bisa diajak kerja lembur bagai kuda. Di video kali ini saya akan merekomendasikan PC 7 jutaan dengan ditenagai oleh prosesor dari kubu biru, dan untuk PGA cardnya memakai dari kubu hijau yang sudah bisa RTX on. Untuk RAM-nya sudah memakai RAM tipe terbaru DDR5. Untuk diajak gaming bisa, diajak produktivitas pun tentu saja bisa. Mau tahu komponennya apa aja? Oke, langsung saja kita spill komponennya satu persatu. Yang pertama tentu saja prosesor. Di rakitan PC 7 jutaan, prosesor yang kita pilih yaitu prosesor yang lumayan kekinian dari Intel dan pastinya sangat bertenaga, yaitu Intel Core i5 generasi ke-12 atau Intel Core i5 12400F. Kenapa bang kok pilih prosesor ini? Tentu saja karena prosesor ini memiliki performa yang kencang bila dibandingkan dengan prosesor lain di kelasnya, dan tentu saja prosesor ini sudah bisa diandalkan untuk berbagai macam kebutuhan seperti gaming, editing, rendering, dan juga live streaming sekalipun pasti bisa dilaksanakan oleh prosesor ini. Prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 ini rilis pada tahun 2022 di kuartal awal dengan codename Alder Lake. Prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 ini sudah memakai soket terbaru dari Intel, yaitu soket LGA 1700 untuk Intel generasi ke-12 dan juga ke-13 untuk saat ini. Prosesor Intel Core i5 12400F ini hadir dengan ditenagai oleh 6 core dan 12 thread dengan kecepatan 2,5 GHz dan up to boost hingga 4,4 GHz. Sudah lumayan cukup kencang kan? Salah satu kelebihan dari prosesor ini adalah prosesor ini sudah mendukung dua tipe RAM atau memori, yaitu DDR4 dan juga DDR5. Prosesor ini sudah lumayan cukup kekinian karena sudah mensupport PCIe 4x16 dan juga PCIe 5x16. Untuk depot TDP yang diperlukan prosesor ini sebesar 65 watt saja. Prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 ini memiliki suhu yang terbilang cukup adem dengan TDP yang lumayan rendah. Jadi heatsink atau kipas bawaan prosesor sudah cukup untuk meredakan panas yang dihasilkan oleh prosesor ini. Tapi lebih baik jika kalian memiliki budget lebih, kalian bisa mengganti heatsink atau fan bawaan prosesor dengan heatsink yang lebih baik lagi. Prosesor Intel Core i5 12400F ini tidak memiliki IGP di dalamnya. Jadi kalian memerlukan PGA card tambahan untuk memakai prosesor ini supaya bisa menampilkan gambar ke monitor. Prosesor Intel yang tidak memiliki IGP biasanya ditandai dengan huruf F di belakang nama prosesornya. Prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 ini bisa dibilang prosesor baru meskipun bukan yang terbaru. Prosesor ini sudah bisa diandalkan untuk keperluan gaming dan juga produktivitas di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan. Untuk harga dari prosesor Intel Core i5 12400F ini berada di harga 2 jutaan dengan kondisi baru di bulan Februari 2024 saat video ini dibuat. Untuk komponen selanjutnya yaitu sebuah motherboard untuk menanamkan prosesor Intel Core i5 12400F. Prosesor ini memakai soket LGA 1700 dari Intel. Jadi kita harus memilih motherboard dengan soket yang sama LGA 1700. Dikarenakan kalau kita memilih motherboard yang berbeda, tidak bakalan masuk atau terpasang. Untuk pemilihan motherboardnya disarankan untuk memilih motherboard dengan tipe RAM DDR5 karena supaya performanya lebih maksimal lagi. Untuk pilihan motherboardnya jatuh ke motherboard dengan chipset H610. Untuk motherboardnya kita pilih motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock H610 DDR5 dengan soket LGA 1700. Motherboard ini mempunyai tampilan yang garang tapi minimalis dengan perpaduan warna hitam dan putih yang nantinya bakalan masuk ke berbagai tema PC manapun. Motherboard ASRock H610M ini sudah cukup untuk mengeluarkan seluruh performa yang dimiliki oleh Intel Core i5 generasi ke-12. Motherboard ini sudah mensupport Intel generasi ke-12 dan juga ke-13 untuk saat ini yang ada IGP-nya ataupun yang tidak ada IGP-nya. Meskipun termasuk motherboard budget, tapi motherboard ini memiliki RGB header atau sebutannya polychrome RGB untuk ASRock yang berfungsi untuk mengatur atau merubah warna LED di komponen yang kita pakai, misalkan dari cooler, RAM, atau dari komponen lainnya yang memiliki RGB sync.
Motherboard ini memiliki dua slot RAM DDR5 dengan kecepatan maksimal 5600 MHz dalam keadaan di overclock, dengan maksimal RAM yang bisa ditampung sebesar 96 GB. ASRock H610 ini lumayan cukup terjangkau, tapi memiliki port yang lumayan cukup lengkap di bagian belakang I/O portnya, dengan adanya 1 kali PS2 mouse keyboard, 1 kali DISA port, 1 kali HDMI, 1 kali DisplayPort, 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 kali USB 3.1 Gen 1 Type-A, 4 kali USB 2.0, 1 kali RJ45 dan HD audio jack. Dengan form factor micro ATX, motherboard ini berada di harga 1 jutaan saja dengan harga baru di bulan Februari 2024. Komponen selanjutnya yaitu Random Access Memory atau RAM. Untuk pilihan RAM-nya kita cari RAM DDR5 karena motherboard yang kita pilih tadi menggunakan DDR5 dan juga prosesornya sudah mensupport RAM DDR4 dan juga DDR5. Tapi jika kalian tadi memilih motherboard DDR4, kalian bisa mencari RAM DDR4 sesuai dengan motherboard kalian. Untuk pilihan RAM-nya kita memakai RAM single channel untuk menghemat budget. Meskipun single channel, tapi tidak akan mempengaruhi performa dari prosesor karena prosesor yang kita pilih dari Intel yang tidak seperti prosesor dari AMD yang lebih maksimal kinerjanya memakai konfigurasi dual channel. Untuk pilihan RAM-nya jatuh kepada RAM Tim Elite Plus DDR5 16GB 4800 MHz single channel. RAM ini memiliki desain yang minimalis dengan perpaduan warna hitam dan abu yang terkesan minimalis tapi garang. Karena RAM ini lumayan cukup terjangkau, jadi RAM ini tidak memiliki lampu RGB. Tapi RAM ini masih memiliki heatsink yang berfungsi untuk melepaskan panas yang berlebih saat RAM sedang bekerja keras. Salah satu kelebihan memakai single channel, jika kalian ada budget lebih, kalian bisa menambahkan RAM untuk memaksimalkan performa PC kalian. Untuk harga RAM Tim Elite Plus DDR5 16GB ini berada di harga 700 ribuan saja dengan harga baru di bulan Februari 2024. Lanjut ke komponen penyimpanan. Di tahun 2024 sudah tidak zaman lagi memakai harddisk untuk menjalankan OS kalian. Meskipun sekarang harga SSD sedang naik, tapi kalian wajib menggunakan SSD sebagai media penyimpanan OS kalian. Namun kalau dirasa kurang besar, kalian nanti bisa menambahkan harddisk untuk menyimpan foto, video, atau file kalian. Kenapa Bang harus memakai SSD ketimbang harddisk? Tentu saja karena kinerja dari SSD bisa lebih cepat berkali-kali lipat ketimbang harddisk. Untuk rakitan kali ini, pilihan SSD-nya kita pilih SSD M.2 NVMe dari Tim Group, yaitu Tim MP33 yang memiliki kapasitas 512GB dengan memakai PCIe Gen 3x4. Dengan kapasitas segini sudah cukup untuk menyimpan OS dan game-game yang akan kalian nanti instalkan. Namun jika dirasa 512GB masih kurang, kalian bisa menambahkan lagi SSD atau harddisk lagi untuk menyimpan file-file kalian. SSD ini sudah memakai PCIe Gen 3x4 yang diklaim memiliki kecepatan membaca dan menulis up to 1700 Mbps. Dengan kecepatan segitu, SSD ini sudah sangat cepat bila dibandingkan dengan harddisk yang memiliki kecepatan membaca dan menulis hanya di angka 100 Mbps-an saja. Dengan garansi 5 tahun, SSD M.2 NVMe Tim MP33 512GB ini dibanderol di harga 500 ribuan saja dengan harga baru di bulan Februari 2024. Untuk komponen selanjutnya, komponen yang sangat penting untuk keperluan gaming, yaitu VGA card. Harga dari VGA card untuk zaman sekarang sedang murah dan cenderung normal karena para mining yang mulai turun populasinya. Untuk menghemat budget, jadi kita memilih VGA card dengan kondisi bekas dengan budget 1.800.000 sampai 1.900.000 saja. Dengan budget segitu, kalian sudah bisa mendapatkan VGA card yang kencang dengan kondisi bekas untuk gaming dan juga produktivitas. Di range harga segitu, kita sudah bisa mendapatkan VGA card RTX series, yaitu RTX 2060 atau seri RX 6600 dari AMD dalam kondisi bekas. Untuk pilihan VGA card-nya kalian bisa tentukan sendiri lebih suka yang mana. Kedua VGA card tersebut memiliki performa yang mumpuni untuk memenuhi semua kebutuhan kalian, mulai dari gaming sampai live streaming bahkan rendering sekalipun. Kedua VGA card tersebut sudah mensupport ray tracing untuk bermain game. Jadi saat kalian bermain game dengan menggunakan fitur ray tracing bakalan lebih cakep lagi untuk grafis
noise yang dihasilkan. Kalian bisa menemukan PGA card bekas di marketplace Facebook atau di grup-grup jual beli Facebook atau e-commerce kesayangan kalian seperti toko hijau atau toko oranye. Tapi ingat, untuk kalian yang ingin membeli PGA card bekas, selalu pastikan dulu PGA card tersebut baik kondisinya. Jangan terlalu percaya apa yang dikatakan seller. Mau seller bilang kondisinya bagus lah, ini bekas gaming lah, bukan bekas mining lah. Jangan terlalu percaya apa yang dikatakan seller sebelum kalian mengecek sendiri kondisinya baik atau tidak. Masuk ke komponen yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke komponen yang sudah kita pilih tadi, yaitu power supply. Pemilihan power supply harus diperhatikan, karena power supply memiliki sifat yang dapat merusak komponen lain jika power supply yang kita pilih kurang bagus kondisinya. Kalau kita ibaratkan dalam rakitan PC, power supply adalah jantung dari rakitan PC kita. Untuk pemilihan power supply juga haruslah power supply yang sudah mengantongi sertifikasi 80+, supaya power supply kita lebih irit daya dan juga awet. Untuk pemilihan power supply-nya jatuh kepada power supply yang sudah teruji keawetannya, yaitu power supply Deepcool PF550 dengan besar daya 550 watt dengan sertifikasi 80+. Power supply Deepcool ini memiliki kabel yang hitam dan juga pipi yang bakalan sangat membantu kalian saat merapikan kabel manajemen. Selain juga kabel hitam dan juga pipi ini bakalan menambah estetika PC kalian. Power supply ini sudah cukup menyuplaikan daya ke Intel Core i5 12400F dan juga PGA card RTX 2060 sekalipun, karena minimum PSU yang direkomendasikan untuk RTX 2060 sebesar 500 watt saja. Power supply Deepcool ini memiliki garansi 3 tahun dan untuk harganya berada di harga 600 ribuan saja dengan harga baru di bulan Februari 2024. Komponen selanjutnya yaitu komponen yang berfungsi untuk melindungi komponen lain, yaitu casing. Untuk pemilihan casing bersifat opsional atau sesuai dengan selera kalian saja. Pengen casing yang bentuknya bagaimana, pengen casing yang warnanya apa, pengen casing yang besarnya bagaimana, itu terserah kalian saja. Yang penting air flow atau sirkulasi udaranya bagus. Kalau kalian masih bingung, ada satu casing yang cukup menarik, yaitu casing Aula FZ014 ATX dengan harga 400.000 saja. Dengan harga segitu kalian bakalan mendapatkan bonus 3 fan dalam paket pembeliannya. Casing ini memiliki 2 varian warna, yaitu hitam dan juga putih. Untuk desain dari casing ini lumayan cukup menarik. Di bagian depan casing terdapat mesh dengan motif kombinasi zigzag. Untuk di bagian side panelnya sudah memakai tempered glass, jadi kalian bisa mengintip komponen di dalam casing PC kalian. Dan untuk sirkulasi udaranya casing ini lumayan cukup bagus. Namun kalau menurut kalian dengan harga segitu cukup mahal untuk sebuah casing, kalian bisa memilih casing yang masuk dengan budget kalian dan sesuai dengan selera kalian saja, karena untuk pembelian casing bersifat opsional. Nah, itulah tadi racikan PC 7 jutaan dengan memaksimalkan performa dengan budget yang kita punya. Untuk tentara racikannya yaitu sebagai berikut. Dan untuk performa yang akan kalian dapatkan dari racikan tadi yaitu sebagai berikut.
Nah, itulah gambaran total biaya dan performa yang akan kalian dapatkan dengan budget 7 jutaan dengan ditenagai oleh Intel Core i5 12400F DDR5 dan juga VGA card RTX 2060 dari Nvidia. Untuk performanya tidak usah ditanya lagi. Untuk gaming di resolusi 1080p bisa, 1440p juga bisa, bahkan di 2K juga bisa dengan beberapa catatan. Untuk urusan produktivitas pun juga bisa diandalkan, mulai dari gaming, live streaming, dan bahkan rendering sekalipun bakalan bisa dilibas oleh PC ini. Menurut kalian, apakah racikan PC 7 jutaan kali ini worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa banget tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama, oke? Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.